perkenalkan nama saya Sri Sugiarti. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 240820140024. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan bagaimana sih asal mula makhluk hidup itu. Jadi di dalam asal mula makhluk hidup itu terbagi menjadi dua teori. Yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea dan juga teori biogenesis. Nah, untuk teori abiogenesis itu sendiri, teori ini menyatakan bahwa kehidupan itu dapat muncul secara spontan dari benda mati. Dan konsep ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Beliau berpendapat bahwa makhluk hidup seperti serangga dan juga cacing ini bisa muncul dari mana saja. Contohnya dari lumpur, tanah basah ataupun bahan organik lainnya yang mudah membusuk. Dan selama berabad-abad, teori ini diterima secara luas karena didukung oleh pengamatan sederhana. Contohnya itu seperti munculnya belatung pada daging yang dibiarkan terbuka. Namun teori ini mulai diragukan setelah ilmiah yang lebih sistematis memeriksanya. Nah, itulah sedikit tadi penjelasan terkait dengan teori abiogenesis. Selanjutnya teori biogenesis. Apa sih itu teori biogenesis? Jadi teori biogenesis ini itu lebih menentang kepada teori abiogenesis, yang dimana teori biogenesis ini menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan teori ini didukung oleh eksperimen dari beberapa ilmuwan, diantaranya salah satunya itu dari Francisco Redi pada tahun 1668. Dan Redi ini melakukan sebuah eksperimen dengan menempatkan daging dalam 3 wadah berbeda. Satu wadah terbuka, satu wadah tertutup dengan kain kasa, dan satu lagi wadah tertutup dengan rapat. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Bakrah dengan NIM 2408 2014 011. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, C. Teori evaluasi kimia. Teori evaluasi kimia menyatakan bahwa kehidupan berasal dari proses kimia yang terjadi bumi purba. Teori ini dikembangkan oleh Alexander Oparin dan JBS Haldane pada awal abad ke-20. Mereka berpendapat bahwa atmosfer bumi purba kaya akan gas seperti metana CH4, amonia NH3, hidrogen H2, dan uap air H2O, yang memungkinkan terbentuknya senyawa organik sederhana melalui reaksi kimia. Eksperimen yang mendukung teori ini: eksperimen Miller-Urey 1953. Stanley Militer dan Harold Urey melakukan eksperimen dengan mensimulasikan kondisi atmosfer bumi purba dan memberikan loncatan listrik untuk meniru petir. Hasilnya menunjukkan terbentuknya asam amino yang merupakan penyusun dasar protein dan komponen penting dalam kehidupan. Eksperimen ini mendukung hipotesis bahwa kehidupan bisa muncul dan reaksi kimia yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. D. Teori panspermia. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan tidak berasal dari bumi, melainkan berasal dari luar angkasa dan terbawa ke bumi melalui meteorit dan komet. Pendukung teori ini percaya bahwa mikroorganisme atau molekul organik kompleks dapat bertahan dalam kondisi ekstrim di luar angkasa. Meteorit yang jatuh ke bumi membawa kehidupan atau bahan penyusun kehidupan. Beberapa penelitian terhadap meteorit yang ditemukan di bumi menunjukkan adanya senyawa organik yang mendukung kemungkinan kehidupan berasal dari luar angkasa. Namun, teori ini masih menjadi perdebatan karena belum ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa kehidupan di bumi benar-benar berasal dari luar angkasa. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup.
1. Bernapas. Contoh, manusia dan hewan bernapas dengan paru-paru, ikan menggunakan insan, sementara tumbuhan bernapas melalui stomata dan lentisel. 2. Memerlukan makanan dan minuman nutrisi. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan aktivitas metabolisme. 3. Tumbuh dan berkembang. Contoh, bayi tumbuh menjadi anak-anak, kemudian berkembang menjadi dewasa. Tumbuhan kecil juga tumbuh menjadi pohon besar. 4. Beradaptasi terhadap lingkungan. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungan, dan unta dapat menyiram air di tubuhnya untuk bertahan di gurun. 5. Reproduksi. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel jantan dan betina. Contoh, manusia, hewan, mamalia. Reproduksi aseksual tanpa pertemuan saja jantan dan betina. Contoh, pembelahan pada bakteri, tunas pada hidra dan ragi. 6. Bergerak. Contoh, manusia berjalan dan berlari, burung terbang, ikan berenang, sedangkan tumbuhan bergerak secara lambat seperti daun yang mengikuti matahari. 7. Peka terhadap rangsang. Contoh, mata manusia menyipit saat terkena cahaya terang, daun putri malu mengatup saat disentuh, dan bunga matahari bergerak mengikuti arah cahaya matahari. 8. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Contoh, manusia mengeluarkan keringat melalui kulit dan urin melalui ginjal, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dalam tingkatan organisasi kehidupan yang menunjukkan tingkat kompleksitas dari unit terkecil hingga yang paling luas. Organisasi kehidupan ini membantu memahami bagaimana makhluk hidup berfungsi dan berinteraksi dalam suatu sistem biologis. Yang pertama, sel, unit dasar kehidupan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Semua organisme terdiri dari sel, baik itu bersel satu maupun bersel banyak. Yang kedua, jaringan, kumpulan sel dengan fungsi yang sama. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bekerja bersama untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, organ, kumpulan jaringan yang bekerja sama. Organ terdiri dari beberapa jaringan yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Yang keempat, sistem organ, gabungan organ yang menjalankan fungsi tertentu. Beberapa organ bekerja sama membentuk sistem organ untuk menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Yang kelima, individu, makhluk hidup tunggal. Individu adalah satu makhluk hidup yang memiliki sistem organ lengkap untuk menjalankan kehidupan. Yang keenam, populasi, sekelompok individu sejenis di suatu daerah. Populasi terdiri dari sekelompok individu dengan jenis yang sama yang hidup dalam satu wilayah pada waktu tertentu. Yang ketujuh, komunitas, gabungan berbagai populasi dalam satu ekosistem. Komunitas mencakup berbagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu tempat dan saling berinteraksi. Yang kedelapan, ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem adalah sistem kehidupan yang mencakup interaksi antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan abiotik seperti air, tanah, dan udara. Kesembilan, biosfer, keseluruhan ekosistem di bumi. Biosfer adalah tingkat organisasi kehidupan tertinggi yang mencakup seluruh ekosistem di bumi ini, mencakup semua kehidupan di darat, air, dan udara, serta faktor abiotik yang mendukungnya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, asal mula kehidupan telah menjadi perdebatan ilmiah secara berabad-abad dengan berbagai teori seperti abiogenesis, biogenesis, evolusi kimia, dan panspermia yang mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Yang kedua, makhluk hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dari benda mati seperti bernafas, bergerak, bereproduksi, berkata terhadap rangsangan, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah organisasi kehidupan menunjukkan tingkat kompleksitas yang terstruktur dari unit terkecil, sel, hingga tingkat tertinggi biosfer yang menggambarkan bagaimana makhluk hidup berinteraksi dalam suatu sistem biologis.